Sensus terbaru Amerika Serikat di tahun 2020 menunjukkan bahwa makin beragamnya populasi dan pemilih Amerika Serikat. Identitas yang melekat pada kandidat wakil rakyat tak pelak jadi pertimbangan dalam memutuskan pilihan. Tapi apakah identitas jadi lebih penting dibandingkan dengan kebijakan kandidat? Selengkapnya dalam liputan VOA. Kerap disebut sebagai melting pot, Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan keragaman tinggi. Sensus nasional terbaru pada tahun 2020 menunjukkan indeks keragaman etnis naik 6% berbanding terbalik dari populasi kulit putih yang turun 6% dibandingkan sensus tahun 2010 lalu. Praktis, kepentingan tiap kelompok jadi sorotan dalam pemilu. Familias de México, los problemas de los indocumentados, ayuda a la gente indocumentada. Identitas jadi salah satu pendekatan dalam mencapai posisi politik. Terkadang partai politik bukanlah faktor utama untuk mendukung kandidat. It's really about stopping Asian hate. Tidak hanya asal negara dan juga etnis, latar belakang sosial, ekonomi, agama, dan orientasi seksual juga lekat dengan kandidat pemilihan di Amerika Serikat. If I win this race, I will be just the second openly gay guy ever elected to the House from California, and our representation in Congress is incredibly important. Kota New York adalah salah satu kota yang punya daerah dengan indeks keberagaman tertinggi. Seperti tempat saya berada saat ini, yakni di Elmhurst, Queens, yang populasi mayoritasnya justru adalah non-kulit putih. Sehingga isu keberagaman untuk kandidat menjadi salah satu nilai jual yang terus dikampanyekan. Utamanya ketika membahas isu seputar sosial, ekonomi, dan juga kriminal. Tapi ketika kandidat sudah terpilih dan mulai bekerja sebagai wakil rakyat di Gedung Kapitol, seberapa efektifkah politik identitas mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat? Jason Turcotte meneliti peliputan kebijakan yang dilakukan media terhadap kandidat minoritas pada pemilu 2020 lalu. Argumennya, kandidat selain dari kelompok lelaki kulit putih lebih disorot identitasnya ketimbang kebijakannya. I think that candidates who are less represented have to walk a very fine line between being kind of a champion and a voice for their community and their demographic group, but also, being palatable for a maybe more general, voting electorate, right? And so, you see a lot of code switching in politics as well. Pembingkaian kandidat yang dilakukan media kadang membuat kandidat dari kelompok minoritas terkesan dangkal. It's going to take time for voters to get more accustomed to more diverse political slates, right? And for the traditional mainstream news media to get more comfortable with that. So the idea is that as more people run, more people seek office and get elected, that this would eventually be less of a novelty over time. Hanya 28% dari kandidat pemilihan paruh waktu tahun ini berasal dari kelompok etnis non-kulit putih, menurut kompilasi data dari Harvard University. Dari kota New York dan Washington DC, Virginia Gunawan dan Randy Wicaksana, VOA.